Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aquarius, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih Aquarius. Karena ini general reading energi banyak orang, so tidak resonate untuk semua Aquarius. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Ya, kalau mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Ya, karena personal reading hanya energi kamu aja, tentang masalah kamu aja. Ya, dan personal reading baru saya buka di Juli ya, karena kemarin berhenti sejenak karena COVID-19. So, baru dimulai di Juli 2020. Aquarius couple. Oke. My darling angels, please clarify, please clarify. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi sebelum 1 Juli 2020. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada energi the moon. Di sini ada energi dari Page of Pentacles. Energi dari Six of Wands. The moon, hal apa yang kamu rahasiakan Aquarius? Kamu bisa dealing dengan Pisces. Ya, ada apa namanya itu, ada sesuatu yang kamu rahasiakan di sini. Ada konspirasi. Kamu ingin melakukan sesuatu dan ini kamu rahasiakan. Dan ini sangat mantap, sangat mantap. Capricorn, Taurus, and Virgos, sangat mantap. Ya, konspirasi yang sangat mantap yang ingin kamu lakukan diam-diam, perlahan-lahan, agar bisa menang. Ya, nggak boleh kalah, nggak boleh kalah. Jadi harus diam-diam. Jadi kayak mengintai dulu, baru set hajar. Nah kayak gitu. Ini konspirasi yang kamu sembunyikan, cara kamu untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan ini tidak mudah, kemenangan yang kamu raih. Kamu ingin meraih kemenangan di sini. Sesuatu yang kamu rencanakan. Di sini ada Ace of Cups, ada energi the World. Oke. Four of Cups. Sepertinya tentang bagaimana kamu berjuang untuk mendapatkan cinta dari seseorang. Cinta baru dari seseorang. Dan kamu ingin mengakhiri hubungan yang lama untuk mendapatkan hubungan yang baru di sini. The word tentang awal baru yang dijalani setelah mengakhiri masa lalu. Jadi ketika ada pintu yang tertutup, ada pintu yang terbuka di sini. So, kamu sangat bersemangat untuk meninggalkan hubungan yang lama, untuk bisa bersama dengan seseorang yang kamu yakini, untuk membangun hubungan baru. Tapi ternyata stuck. Oke? Aquarius, ada apa? Ini rencana, bisa rencana jahat ya. Konspirasinya untuk menjatuhkan orang lain agar bisa mendapatkan kemenangan. Kalau punya hubungan, diam-diam ingin mengakhiri hubungan untuk bisa menjalani hubungan yang baru.
caranya diam-diam biar bisa berhasil, tapi ternyata stuck. See? Pisces, terutama dengan Pisces, Capricorn, Taurus, and Virgos di sini. Oke. Nanti kita lihat energi berikutnya ya. Saya penasaran dengan sesuatu yang kamu rahasiakan. Kita lihat energi dari 1 sampai 15 Juli for Aquarius couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi untuk 1 sampai 15 Juli. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my darling angel. Dar, boom, situation. Boom, situation. Dan ini semesta. Ada izin dari semesta. Di sini ada energi dari The Emperor, energi dari Aries. Kamu bisa dealing dengan Aries, The Devil. So, yang kamu rahasiakan ini konspirasi jahat. See? Semesta bilang, oke, tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah, gitu. Semua yang terjadi atas kehendak saya, bukan kehendak kamu. Ini dia. The universe memberi shocking moment untuk kamu. Bisa vice versa. Terutama jika kamu dealing dengan Aries. Dan ketika dia berdampingan di sini dengan The Devil, kamu bisa dealing dengan Capricorn. Ini tentang penyalahgunaan wewenang. Ya, kamu menyalahgunakan wewenang sehingga ada trust issue di sini. Kamu membesarkan ego kamu. Kamu tidak peduli dengan orang lain. Ketika itu menyakiti orang lain asal membawa kemenangan untuk kamu, kamu tidak peduli. Kamu sangat berambisi. Kalau kamu punya pasangan, di sini sepertinya kamu ingin menyingkirkan dia dalam hidup kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan kamu dengan cinta baru kamu. So ini konspirasi jahat. Aquarius. Bisa vice versa, terutama jika kamu dealing dengan Aries, Capricorn, dan juga Pisces. See? Di sini ada Five of Wands, energi Ten of Pentacles, energi dari Nine of Pentacles. Di sini tentang competition. Dan ini cukup meledak-ledak, persaingan yang cukup berat di sini. Ketika kamu melakukan konspirasi yang jahat, masih ada di hati kamu yang bersuara. Kamu masih bisa mendengarkan suara hati kamu tentang ini sesuatu yang jahat, tidak boleh dilakukan. Ya, kamu punya pilihan lain. Dan pasangan kamu merasa dia tidak sendiri, ada yang lain. Dan ini ada cinta baru, bisa vice versa. Terutama tentang komitmen, di sini tentang hubungan yang stabil secara spiritual, secara materi. Dan kamu bilang kamu ingin single, kamu ingin sendiri agar kamu bisa manifest dengan hubungan yang lain. So kamu akhiri hubungan dengan jahat di sini, konspirasi jahat. Kamu akhiri hubungan dengan kasar. Kamu paksakan untuk berakhir hubungan kamu yang sudah berkomitmen untuk bisa menjadi single dan memulai dengan hubungan baru kamu di sini. Beberapa ada addiction dengan seks, drugs, alkohol, atau mungkin dia tidak bisa mengendalikan ambisinya, sehingga dia menghalalkan segala cara, melakukan banyak hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun itu konspirasi jahat. Ada kesombongan diri yang begitu hebat di sini. Sangat, kamu sukses secara karir, secara finansial, tapi bukankah itu anugerah, bukan hal untuk disombongkan? Kamu sangat terlihat arogan di sini, kayak penyalahgunaan wewenang. See? Jadi kayak pasangan kamu gak berarti untuk kamu gitu loh. Walaupun kalian berdua membangun hubungan ini dengan situasi yang tidak mudah, tapi terlihat jelas kalian sangat sukses di sini. Kamu mempunyai kesuksesan dalam karir,
tapi begitu ada pilihan lain kamu ingin menyingkirkan pasangan kamu. Bisa vice versa, bisa pasangan kamu yang ingin menyingkirkan kamu karena ada rasa kesombongan diri, ego yang besar di sini. Kamu berhasil menjadi single untuk membangun hubungan baru. Kamu berhasil. Tapi ini seperti kamu menumpuk karma buruk untuk kamu. Karena kemenangan yang kamu mainkan di sini dengan cara konspirasi jahat. Dan ini bisa vice versa, dan ini tidak resonate untuk semua. See? Kita lihat energi setelah 15 Juli. Please clarify. Aquarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Energi untuk masa depan setelah 15 Juli. Please clarify, my darling angel. Okay. See, broken heart. Ace of Swords. The Fools. Saya deskripsikan dengan kata-kata aja ya, dengan dengan kalimat. Saya tidak peduli menyakiti orang lain. Yang penting saya bahagia. Nah, ini dia. The Fool's energy tentang I don't care with anybody, anyone, gitu loh. Gak peduli, yang penting aku bahagia. Kalau mau sakit hati ya urusan kamu aja, bukan urusan aku. Nah, kayak gitu. Nah, di sini. See? Ada kebenaran yang terungkap. Dan di sini ada the tower moment. Semua yang kamu lakukan di tempat yang rahasia ini, semesta tahu. Ada kehendak semesta di sini. Ada kebenaran yang terungkap. The Wheel. Ya, The Wheel of Fortune. Four of Swords. Energi Gemini. Kamu bisa dealing dengan Gemini. So, saya ngelihat di sini kayak divine timing, proses pendewasaan jiwa, pelajaran kehidupan, sekolah kehidupan, tentang bagaimana kamu melakukan sesuatu dan kamu akan mendapatkan sesuatu hasil dari perbuatan kamu. Tabur tuai, karma situation. Di sini akan membawa kamu pada pendewasaan jiwa. The Wheel, roda api. Kamu menyakiti orang lain, kamu boleh lupa, tapi semesta tidak. Semuanya adil, terhitung di hadapan semesta. Saya ngelihat di sini dia mengabaikan kamu setelah ada perang kata-kata. Dia broken heart, bisa vice versa. Bisa kamu yang broken heart karena menghadapi pasangan yang egois, childish, dan tidak peduli dengan perbuatan yang menyakiti pasangannya. Jadi kayak komitmen pernikahan yang sudah kamu jalani dengan seseorang, ini tidak bernilai apa-apa untuk kamu. Mudah sekali kamu lepaskan. Di sini ada Gemini tentang heart-to-heart conversation, ungkapan tentang mengakhiri hubungan dengan kasar, dan ini menyakiti hati seseorang. Seperti 3 pedang yang tertancap di jantung kita. Dan tidak peduli, tanpa perasaan. Bisa vice versa, bisa pasangan kamu yang tanpa perasaan mengakhiri hubungan. Dan ini saya ngeliat kayak dia sampai speechless, udah gak bisa ngomong. Ya, Aquarius. Bisa kamu yang sampai speechless di sini gak bisa ngomong tentang konspirasi jahat yang itu benar-benar membuat hati terluka. Terutama jika kamu dealing dengan Gemini. Bottom of the deck, Three of Wands. Energi dari ini tentang bagaimana passion yang kuat. Dan kamu gak mau lagi berjuang. Kamu sudah menyatakan apa yang kamu inginkan tentang mengakhiri hubungan dengan kasar di sini kepada pasangan kamu yang broken heart. Dan kamu menunggu untuk dia meninggalkan kamu.
Jadi kalau kasarnya sih gini, kayak ngusir. Ketika sudah ada yang baru, dia ngusir ini pasangannya yang lama. Dan pasangannya ini kayak nggak berarti sama sekali untuk dia. Ya, kayak gitu. Ini bisa vice versa. Ini kenapa? Kalau kamu yang terluka, broken heart, kamu dealing dengan jiwa baru. Jiwa yang tidak punya aturan. Jiwa baru masih ingin berkelana, berpetualang. Dia tidak mengenal aturan. Bahkan aturan yang diciptakan oleh semesta pun dilanggar sama dia, diterabas sama dia. Dia memainkan energi the devil, the emperor, dan the fool. Ini jiwa baru, bukan jiwa yang dewasa. So, energinya cukup rendah ya. Kita sulit untuk mengekang jiwa yang liar, yang baru, yang terbebas, yang ingin bebas merdeka melakukan apapun tanpa bertanggung jawab. Itu sulit kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan dia adalah semesta dengan memberi pelajaran kehidupan, sekolah kehidupan. Di sini ada the will. Caranya sekolah kehidupan, caranya semesta memberi sekolah kehidupan dengan apa? Dengan memberi pelajaran, dengan memberi rasa sakit, dengan memberi musibah, dengan memberi kegagalan, dengan memberi kehilangan. Itu cara sekolah kehidupan untuk memberi pelajaran kehidupan pada energi yang lebih rendah atau jiwa baru untuk bisa bangkit, bertumbuh jiwanya. Ini, kalau kamu yang broken heart, di sini karena pasangan kamu melakukan konspirasi jahat, kamu dealing dengan jiwa baru. Ya, maka itu kalau mau berkomitmen dengan siapapun, jangan melihat gelarnya, jangan melihat usianya, lihat jiwanya. Di level berapa? Apakah dia jiwa baru, jiwa anak-anak, jiwa remaja, jiwa muda, jiwa dewasa, atau jiwa tua? Itu perlu dipelajari. Ini kamu dealing dengan jiwa baru yang gak mau kenal aturan, pengen bebas merdeka dan tak bertanggung jawab dalam hidup. Kalau kamu yang broken heart, ya, karena ini bisa vice versa. Kita clarify sesuatu yang kamu rahasiakan. Meski ini terlihat jelas ya, ini konspirasi di mana ada tripartite relation. Ya, kebahagiaannya nggak berarti, pasangannya nggak berarti, anak-anaknya nggak berarti. Yang berarti adalah dirinya sendiri, egonya sendiri. Nah, ini yang bahaya. Ini terlihat banget semesta boom situation. Jadi kayak gini. Dia tuh punya kesadaran, dia tahu gitu, dia punya kesadaran bahwa ini akan merusak semuanya, akan buat chaos hubungan ini, tapi nggak peduli karena jiwa baru. Yang penting dia bahagia, yang lain mau menderita, terluka, urusan dia, bukan urusan saya. Nah, kayak gitu. Dan tidak bertanggung jawab. Padahal di sini ada kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam finansial. Dia dibudaki oleh ambisinya, dia dibudaki oleh uh, egonya sendiri. Nah, kayak gitu. Kita clarify the moon dan kita clarify energi dari Three of Wands tentang apa yang terjadi setelah ada yang memberi bendera putih atau menyerah. Jadi ini yang broken heart akhirnya menyerah. Ya udah, terserah kamu. Kamu mau apa aja, kan kamu gak peduli sama saya. Ya terserah kamu. Kamu mau pergi, pergi aja. Daripada kamu menyakiti saya. Nah, ini. Bisa kamu, bisa dia yang broken heart. The moon energy dan energi dari Three of Wands for Aquarius couple. Sekali lagi. Aquarius couple. The moon energy for Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Three of Cups. Banyak pilihan. Seven of Cups. See, happy.
dia punya pilihan lain. Yang penting dia happy dengan pilihan lainnya. Komitmennya, pernikahannya nggak penting. Ini dia. Ya, jadi seseorang yang diperbudak oleh nafsunya, oleh ambisinya di sini. Yang penting dia happy. Dan ini lagi berbunga-bunga dengan cinta barunya. So, dia nggak peduli dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, nggak peduli. Itulah the moon, tentang banyak pilihan. Dia punya pilihan lain selain kamu. Ini kalau kamu yang broken heart. Kita lihat energi dari Three of Wands. Sebentar ya, saya minum dulu. Three of Wands for Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Seven of Wands, Two of Swords, okay, Eight of Swords. See? Dia menunggu sampai pasangannya pergi, meninggalkan dia, karena hubungan ini udah berakhir. See? Ya, Aquarius. Bisa kamu, bisa dia yang memainkan energi konspirasi jahat di sini. Jadi kayak ngusir pasangannya. Karena dia mau nikah dengan yang lain atau mau punya hubungan dengan orang lain. Di sini. Ya. So, ini pelajaran kehidupan tentang hubungan. Mungkin kamu atau dia yang dealing dengan jiwa baru. Yang pelajaran kehidupannya belum banyak begitu. Dia belum menyadari bahwa orang-orang yang mencintai dia adalah anugerah. Dia belum menyadari bagaimana dia perlu mengendalikan ambisinya di sini. Beberapa meletakkan finansial atau koin-koinnya adalah kebahagiaan dia di sini. Mungkin ini hubungan terlihat jelas di sini tentang perang kata-kata dan akhirnya kayak mau nggak mau pasangannya harus meninggalkan dia karena dia mau membuka hubungan baru dengan orang lain. Gitu, kayak gitu terang-terangan, tanpa rasa salah, tanpa rasa bertanggung jawab di sini. Ya, ini jiwa baru Aquarius. Ya, jadi kayak seseorang yang diperbudak oleh ambisinya, addictionnya, seks, drugs, alkohol. Bisa tentang tahta, ya bisa tentang tahtanya. Koin-koin di sini. Dia meletakkan cinta dan kebahagiaannya pada hal-hal yang fana di sini. Aquarius, bisa kamu, bisa dia. Di sini yang memainkan peran the devil dan the fools. Tanpa rasa bersalah mengakhiri hubungan dengan kasar. Karena ingin memanifest hubungan yang baru. Dan ini terang-terangan. Kita lihat dari Chakra Wisdom untuk kamu. Aquarius couple. Sekali lagi, Aquarius couple. Okay. My darling angels, please clarify. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Enlightenment. Kita bercahaya ketika kita bisa menghargai semua anugerah yang kita dapatkan selama dalam perjalanan spiritual kehidupan kita.
dan kita tidak bercahaya saat terlalu banyak energi negatif yang menguasai kita. Ambisi di sini kayak meletakkan kebahagiaan cinta itu pada hal-hal yang fana, kecantikan, kekayaan, tahta, fana semuanya di sini. Dan rela mengorbankan kebahagiaan pasangannya untuk bisa berbahagia dengan yang lain. So, semesta di sini ada the tower moment, sudah ada peringatan dari semesta, kayak udah ada warning sign dari semesta tentang boom situation di mana, hey, ini yang kamu lakukan, yang kamu sembunyikan, konspirasi yang kamu lakukan, kamu sembunyikan, ini pasangan kamu tahu loh, dia tahu kebenarannya. Tapi nggak peduli, ini udah ada teguran nih dari semesta. Tapi nggak peduli, dia dikuasai oleh ambisinya di sini. Jadi budak dari ambisinya, egonya sendiri, dan jadi nggak bercahaya. Bottom of the deck, discovery. See? Tentang bagaimana bertanya pada semesta. Bagaimana bisa menemukan cinta. Jangan gagal lagi. Jadi ketika ada kesalahan yang terjadi dalam hidup kamu, kamu menyalahkan semesta. Terutama yang memainkan peran energi the devil, the fools di sini. Kamu protes ke semesta bahwa pasangan kamu nggak buat kamu bahagia. Maka kamu perlu mencari pasangan yang baru. Kamu protes aja kerjaannya. Ini kalau yang memainkan the devil dan the fools. Kamu tidak berusaha untuk membangun hubungan untuk bisa bahagia bersama, tapi kamu salahkan lagi kepada semesta. Jadi semua orang salah, semesta pun salah, hanya kamu yang benar. Hanya kamu yang benar. Hanya kamu yang suci. Hanya kamu yang menjadi korban, playing victim di sini. Kamu nggak mau belajar. Ya memang energi the fool, energi jiwa baru yang nggak peduli. Egoisnya tuh tinggi banget. Ya ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia. Yang selalu protes dengan kehidupan kamu. Jadi kayak gak bercahaya, gak bersyukur. Semuanya tuh dijadiin bahan untuk keluhan. Protes sama semesta. Gak mau belajar. Nih energi dari the wheel tentang pelajaran kehidupan. Jadi kayak ada masalah itu harus cari siapa yang harus disalahkan. Nah, energi the fools. Ya ini jiwa baru. Tidak mau belajar, hanya ingin memenangkan egonya. Di sini semesta sudah memberi tanda di sini, ya, bahwa yang dilakukan itu akan merusak semuanya, tapi nggak peduli. Kita lihat dari malaikat cinta untuk kamu, for Aquarius couple. Sekali lagi, Aquarius couple. My darling angels, please clarify Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juli, please clarify. Thank you. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu ingin dicintai. Kamu ingin disayang, kamu ingin dihargai, kamu ingin dimengerti, tapi kamu tidak melakukan hal yang sama. Banyak kerinduan dalam hati kamu yang kamu inginkan, tapi kamu tidak melakukan hal yang sama. Ketika kamu menginginkan cinta, maka tebarkan cinta itu. Ketika kamu ingin dihargai orang lain, maka hargai orang lain. Hidup ini tentang memberi dan menerima, tidak bisa hanya menerima saja. Ini dia.
Ini kalau kamu yang memerankan energi the devil dan energi the fool ya. Karena di sini bisa vice versa. Ada yang broken heart, terluka cukup dalam, seperti diusir dari hubungannya karena pasangannya terang-terangan ingin membuka hubungan baru dengan orang lain. See? Ini bisa vice versa. Bottom of the deck. Release your ex. The time has come to clear your energy. Ya kan? Ketika pasangan kamu sudah pergi meninggalkan kamu, baru tersadar oleh kamu bahwa semuanya chaos. See? Ya, ini ada teguran dari semesta, udah kasih warning buat kamu. Ini ngerusak kebahagiaan kamu loh, kebahagiaan kamu sendiri loh. Dan pasangan kamu enggak diterabas ya. Ketika kita menerabas aturan-aturan semesta tentang kesadaran-kesadaran kita bahwa kita enggak boleh ngelakuin ini itu, kita lakukan, maka yang terjadi kehancuran demi kehancuran yang mengikuti kita. Sih? Lah, setelah keadaan itu begitu chaos, kamu menyalahkan semesta. Nggak mau belajar. Nah, ini jiwa baru. Kalau kamu yang memerankan the fools, karena ini bisa vice versa. So, ini dari reading ini tentang bagaimana belajar menghargai orang lain, belajar untuk mencintai orang lain tanpa melukai orang lain, belajar mengendalikan keegoisan diri, kebanggaan diri, pride diri. Ya, kalau kamu bisa sukses di sini, ada kesuksesan dalam karir karena beberapa menempati top manajemen. Ini karena dukungan banyak orang, keluarga, pasangan, bukan hasil dari kerja keras kamu aja. Maka kamu perlu menghargai orang lain. Kamu tidak bisa ada di posisi sukses secara koin-koin dan karir ketika tidak ada yang mendukung kamu. Dan bukan ego kamu yang membuat kamu sampai berhasil, bukan. Ini dia di sini. Belajar menghargai pasangan sebagai anugerah. Sebagai anugerah. Orang-orang yang mencintai kita adalah harta kita yang sejati, true prosperity kita. Bukan barang mewah, bukan rumah mahal, mewah, bukan itu. See? True prosperity, menghargai true prosperity. Dan dalam hubungan perlu saling memberi dan menerima. Tidak hanya menerima saja. Ini pelajarannya ya. Karena chaos di sini. Ya, dan ini tidak resonate untuk semua. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk kamu. Aquarius couple. My darling angels, please clarify, please clarify. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. The Metal King, Discipline, Armor, Boundaries. Kita bisa menguasai, ya, menjadi penguasa atas diri kita ketika kita bisa mengendalikan ego kita, ketika kita bisa mengendalikan ambisi kita, kita menjadi raja untuk diri kita sendiri. See, Aquarius, kita bisa menguasai diri kita, dan kitalah pemilik hidup tubuh kita. Kita tidak boleh dikuasai oleh ambisi dan ego kita. Kita orang yang kalah, jiwa yang kalah, jiwa yang merana ketika kita memenangkan ego kita, ambisi kita, passion kita. Passion itu bisa tentang hasrat, nafsu seks. Itu passion, bisa masuk di situ. Bukan hanya passion tentang kebaikan ya. Passion juga bisa negatif.
tentang bagaimana kita tidak bisa mengendalikan sisi buas diri kita, ambisi kita, ego kita, pride kita. Ya, di sini. Ini pelajarannya itu. Kendalikan diri kita. Jangan kita mau diperbudak oleh ambisi kita, oleh ego kita terutama. Kebanggaan diri kita. Dan hubungan itu tentang saling memberi dan menerima. Tidak bisa hanya menerima saja, tidak bisa. Mau dimengerti tapi tidak mengerti, mau dihargai tapi tidak menghargai, mau dihormati tapi tidak menghormati. Ini bukan tentang hubungan yang menang karena ego, karena di sini kehancuran mengikuti. Semesta memberi teguran. Kenapa kamu terus berjalan dalam sisi ego kamu? Karena kamu tidak bisa mendengar suara dari semesta yang melarang kamu untuk melakukan konspirasi jahat di sini. Itu kalau kamu yang memerankan energi the devil dan the fools di sini. Diri kamu udah tertutupi oleh negatif energi, terutama ego kamu. Bottom of the deck, the eyes of beauty, positive expectation and clarity. Bersihkan diri kamu dari energi negatif. Berusahalah membangun positive expectation atau ekspektasi positif. Keluar dari situasi berkabut. Di sini. Ya, Aquarius ini kayak gini loh. Kayak kita dikuasai oleh sisi buas dalam diri kita, ambisi kita. Sisi negatif kita lebih besar daripada positif. Dan itu melukai banyak orang, seperti pisau yang ditebarkan. Walaupun itu orang yang mencintai kita, pun terus kita tebarkan. Nah, itu dia. See? Dan ini menolak untuk belajar menjadi dewasa. Menolak. Karena kesadarannya belum ada. Jiwa baru di sini. Makanya kalau mau menikah, mau punya pasangan, itu pelajari jiwanya. Bukan tentang, oh dia punya pendidikan tinggi, usianya udah lebih dewasa, lebih tua dari saya. Itu gak menjamin. Gak menjamin. Tubuh hanya alat untuk kita bisa hidup. Kita bisa merasakan kehidupan ini melalui tubuh kita. Tapi jiwa kita, itu mungkin kalau kamu percaya dengan reincarnation, sudah melewati beberapa pelajaran kehidupan pada kehidupan sebelumnya. Kalau jiwa baru, dia belum melewati beberapa perjalanan hidup. Walaupun dia sudah melewati perjalanan hidup, tapi dia menolak untuk belajar dari kehidupan. Ini dia. Ada juga yang sudah reincarnation berkali-kali, tapi dia menolak untuk menjadi dewasa. Dia menolak untuk belajar dari sekolah kehidupan. Ada beberapa juga tentang sisi animal. Jadi mungkin di kehidupan lalu dia adalah seorang atau animal ya, binatang, dan ketika dia hidup lagi dia menjadi manusia sehingga sisi buasnya lebih kuat. Atau di masa lalu dia pernah membunuh dan dia hidup di kehidupan sekarang tanpa mau belajar. So dia cukup liar di sini. Jadi memang fisiknya manusia, tapi jiwanya hewan begitu loh. Gitu, kayak gitu. Ini jiwa baru, gak mau belajar dari sekolah kehidupan. Dan ini tidak resonate untuk semua. Ya, kita lihat energi dari oracle energi untuk Aquarius couple. Darling angels, please clarify Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. The storm warning, badai. Konspirasi jahat yang ditabur menuai badai. Apa yang kamu tabur?
kamu tabur apa? Ini kamu tuai badai. Ada badai di sini. Oke? Itu dia. Jadi kayak gini loh. Kalau saya sih prinsipnya gini, kalau saya egois artinya saya sedang diperbudak oleh ego saya. Saya harus kendalikan ego saya. Kalau saya lagi berambisi, maka saya perlu mengendalikan ambisi saya. Saya tidak mau diperbudak oleh ambisi saya. Nah kayak gitu. Kalau saya meletakkan kebahagiaan saya pada harta, atau jabatan saya, atau tahta saya perlu mengendalikan diri saya. Karena saya tidak mau diperbudak oleh harta atau tahta saya. Kayak gitu. Itu perlu. Untuk mengendalikan diri. Perlu punya kesadaran itu. Tapi ini kesadarannya, dia menolak untuk menjadi dewasa. Di sini. Bottom of the deck. The thinking man, setelah ada badai besar dalam hidup. Jadi kayak gini, kalau kita nggak mau belajar menjadi dewasa, banyak mengorbankan orang lain untuk kebahagiaan kita, yang semesta itu nggak diem. Dia beri semua masalah, lagi dan lagi. Kamu menolak, nggak mau, saya nggak belajar dari kesalahan. Ini salahnya si A, salahnya si B, salah semesta. Di sini menyalahkan semesta. Terus datang lagi badai yang lebih besar, masalah yang lebih besar, nolak lagi, terus. Semesta tidak akan berhenti memberi pelajaran kehidupan bagi orang yang menolak belajar dari pelajaran kehidupan. Ini dia, ada badai yang kamu tuai. Kalau kamu yang memerankan the devil dan the fools, kamu gak mau menghargai orang yang mencintai kamu sebagai anugerah. Kamu gak mau menghormati orang lain. Kamu gak mau menghargai orang lain. Kamu melakukan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan kamu. Akhirnya kamu overthinking di sini. Semuanya jadi di luar kendali, chaos. Karena di sini udah ada teguran, ada the tower moment. Semesta udah bilang jangan, gak boleh. Tapi diterabas. Apalagi kalau menerabas aturan dari semesta ini cukup cukup perlu belajar ya, kayak kita kayak dijatuhkan oleh semesta agar kita tahu posisi dasar kita sebagai manusia yang akan kembali pada tanah gitu loh. Kayak gitu Aquarius. So ini reading mungkin katanya kok jelek aja sih. Bukan. Ambillah, petiklah dari pelajaran kehidupan. Ketika kamu menabur angin, kamu akan menuai badai. Di sini ada karma tentang kehidupan kamu yang akan chaos. So hati-hati untuk bertindak, apalagi ketika mau menyakiti orang lain. Ya, dan ini mungkin bukan Aquarius, bisa pasangannya. Ya, ini bisa vice versa. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aquarius. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.